Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Diet Kalori, dan saya sebagai founder dari dietkalori.co.id. Ya, kali ini daily tips ya, seperti biasanya tentang kenapa seseorang sudah rutin olahraga tetapi tetap saja gemuk. Jadi ada banyak orang yang rutin ya olahraga tetapi ya berat badannya tidak kunjung turun, atau ya masih memiliki perut buncit misalnya, atau masih memiliki bentuk pinggul paha yang penuh dengan timbunan lemak dan sebagainya. Nah, video ini akan membahas hal itu gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi olahraga rutin tapi tetap gemuk, berat badannya nggak turun-turun. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya untuk tema ini ya. Yang pertama yaitu tentang olahraga rutin. Nah, rutin ini seberapa rutin? Apakah setiap hari? Apakah 1 minggu sekali? 2 minggu sekali? 3 minggu sekali? Sebulan sekali? Atau mungkin setahun sekali juga bisa dibilang rutin ya, annually gitu. Jadi itu jadi pertanyaan. Seberapa rutin sih gitu. Jadi kalau seminggu sekali ya, bayangkan di dalam 1 minggu itu ada 7 hari. 7 hari itu misalnya kita kalikan setiap hari itu ada 24 jam. Ada berapa jam di sana, dan Anda rutin 1 minggu sekali ya di antara itu. Dan berapa waktu yang dihabiskan untuk melakukan olahraga rutin selama 1 minggu sekali itu? 30 menit kah? 1 jam kah? 2 jam kah? Itu juga jadi pertanyaan gitu. Jadi seberapa rutin, terus seberapa durasi Anda ketika melakukan olahraga itu harus jadi pertanyaan gitu, semacam seperti itu. Jadi kalau semakin lama kan tentu saja, apalagi kalau olahraganya intens gitu kan, akan lebih memperbanyak pembakaran kalori dan sebagainya. Jadi banyak yang seperti ini, kasus-kasus di mana orang member misalnya badminton gitu ya. Banyak teman-teman saya yang mengeluhkan tentang berat badannya yang nggak proporsional padahal udah badminton tiap minggu gitu. Seminggu sekali, terus 1 jam itu dibagi-bagi temennya semuanya satu kantor, rata-rata bermain satu set, satu game, terus juga ganda gitu, terus juga mainnya juga enggak serius gitu ya, bercandaan gitu asal dapat keringat dan sebagainya. Berapa banyak kalori yang dibakar dengan kondisi yang semacam seperti itu gitu. Terus yang kedua ya, tentang itu tadi, dan masih ada kaitannya, olahraganya apa gitu. Apakah olahraga yang memang memiliki high intense ya, artinya intensitasnya cukup tinggi gitu, di jam atau di durasi Anda berolahraga itu memang bergerak gitu, atau menggerakkan tubuh Anda secara terus-menerus, atau lebih banyak istirahatnya, lebih banyak rileksnya, atau misalnya katakanlah angkat beban sekalipun ya, misalnya yang pergi nge-gym gitu, berapa banyak kilogram dumbbell itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi intensitasnya seberapa peaknya, seberapa kerasnya Anda berolahraga rutin itu juga sangat berpengaruh gitu. Kalau yang ya olahraga tapi santai-santai doang ya, olahraga semenit terus kemudian ngobrol 5 menit, lanjut lagi olahraga semenit, dan olahraganya ringan banget, ya percuma gitu. Itu belum bisa dibilang olahraga rutin, itu masih olahraga sekedarnya, sekalipun seminggu sekali gitu. Dan seminggu sekali saya rasa di antara 7 hari itu masih sangat kurang gitu, semacam seperti itu gitu. Terus kemudian gini, banyak yang itu tadi olahraganya apa, atau memang olahraga yang sebenarnya intens tapi tidak dilakukan secara intens gitu. Misalnya berenang tuh bagus banget gitu, tapi satu putaran misalnya ya, dari sisi sini ke sisi sini gitu, baru mungkin sekitar berapa ya, 10 meter gitu sekali gitu ya, udah nyampe sisi sebelahnya. Terus kemudian beristirahatnya dari sekali itu beberapa menit, terus kemudian jadi sejam itu cuman bolak-balik sekitar 5 kali gitu. Itu juga sangat menjadi ini ya, menjadi pertimbangan gitu, kenapa berat badannya itu nggak turun-turun, karena pembakaran kalori itu ya yang dilakukan itu nggak bisa maksimal gitu.
Terus kemudian ya, yang terakhir dan yang paling penting tapi masih menyangkut tentang ini gitu. Misalnya 2 poin tadi udah terpenuhi, dia cukup sering, terus kemudian olahraganya juga cukup intens, membakar begitu banyak kalori gitu. Terus kemudian yang ketiga dan yang paling penting gitu ya, olahraga itu ya untuk proses menurunkan berat badan dan sebagainya, dan diet kalori juga berlaku semacam seperti ini gitu. Itu punya peranan hanya di kisaran 20% dari total 100% efektivitas penurunan berat badan. Yang 80% itu balik lagi ke apa yang Anda makan, apa yang Anda minum. Jadi kalau Anda olahraga rutin, terus kemudian olahraganya cukup membakar kalori, banyak kalori dan sebagainya, tapi makanan yang Anda makan ya, minuman yang Anda minum masih begitu banyak kalorinya, terus kemudian nggak sepadan dengan apa yang Anda bakar, ya percuma. Dan itu yang selalu banyak sekali terjadi gitu. Olahraganya cukup keras gitu, ikut sekarang lagi rame martial gitu, Muay Thai dan sebagainya. Intens banget tuh, tiap 2 jam gitu ikut, bisa gerak terus gitu ya. Pukulan, tendangan dan sebagainya, tubuh tuh dipaksa untuk benar-benar bergerak selama durasi tersebut. Tapi habis itu langsung makan gitu ya, malam makan, paginya nanti nggak apa-apa, nanti masih ada schedule berikutnya kok untuk ikut Muay Thai misalnya atau martial apalah, banyak gitu ya jenis-jenis varian olahraga bela diri yang sekarang rame gitu. Nah itu juga banyak sekali terjadi. Jadi alasan yang karena mereka olahraga rutin, olahraga intens, jadinya porsi makanannya jadi makin banyak gitu. Padahal olahraga itu 20%, yang 80% makanan gitu. Justru banyak yang orang nggak olahraga, katakanlah olahraga sekedarnya aja, kardio sedapatnya aja. Terus kemudian makanan mereka jaga gitu ya, terutama kalorinya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan, itu malah lebih cepat gitu. Jadi banyak orang yang olahraga tapi tetap nggak gemuk, problematikanya itu gitu. Mereka olahraga cukup keras tapi makanannya nggak dijaga, jumlah kalori dari makanan dan minuman yang dimakan ya, yang masuk gitu nggak sepadan dengan kebutuhan, nggak sesuai dengan apa yang seharusnya atau batas takaran yang seharusnya dikonsumsi, seperti itu. Dan diet kalori akan mengajarkan hal itu secara lengkap. Silakan Anda kunjungi website kami www.dietkalori.co.id ya, sekali lagi www.dietkalori.co.id ya, .co.id. Terus kemudian follow juga sosial media kami ya, ada Instagram, Facebook, ada Spotify juga. Dan ya saya rasa itu, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, karena daily tips dari kami Diet Kalori akan setiap hari membagi informasi, tips, saran seputar kesehatan supaya kehidupan kita jauh lebih berkualitas dari sebelumnya.